Mana tadi? Salah. Hilang. Oke. Oke. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah pagi ini yang terpaksa daring ya, tentang peluruan alfa. Sudah pada baca ya? Oke, jadi peluruan alfa ini sebenarnya sudah dikenal sejak lama ya. Jadi penemuannya menunjukkan adanya radioaktivitas tentang pancaran alfa itu pasti ya. Alfa itu 42 bilangan ininya. Saya keluarkan dulu aja. Oke. Jadi kalau ditinjau dari struktur inti ini alfa termasuk yang agak berat, artinya kalau partikel itu termasuk partikel yang berat, dan di peluruan alfa ini akan menunjukkan aras-aras inti, menunjukkan aras-aras yang jadi tidak sebentar. Kalau Maaf inti, Bu, screen-nya hilang. oh hilang, sebentar. Saya hilang. Kalau ini terlihat belum ini? Belum Ibu. Belum Ibu. Masih belum Ibu. Oke, saya ulang. Sudah terlihat? Sudah Ibu. Sudah. Ini saya maksimalkan. Sudah terlihat? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Jadi di dalam peluruan alfa ini nanti yang akan kita pelajari, seperti sudah saya tunjukkan kemarin, bagaimana tentang energi peluruan alfa, syarat-syaratnya, kemudian ada aturan-aturan apa di dalam peluruan alfa ini, juga aplikasinya nanti. Jadi peluruan alfa ini terjadi ketika inti itu berat, karena alfa 42 ya dia. Jadi inti berat itu yang berapa? Lah ini yang tidak ada ketentuan secara khusus ya. Jadi yang penting nanti ketika dia memancarkan 42 itu masih ada gitu ya, masih ada inti anaknya gitu. Nah, terutama ini terjadi ketika intinya lebih besar dari 150 nukleonnya. Kalau nukleonnya tinggi 150 ini, dia lebih seringnya dia tidak stabil. Nah, ketika dia menuju stabil itu, maka dia akan memancarkan partikel alfa gitu. Sedangkan kalau inti ringan tidak mungkin, karena inti ringan sekali lagi batasnya ringan dan berat itu saya menemukan beberapa kondisional ya, artinya pada kondisi ini angka sekian, angka 20 dianggap ringan. Kondisi ini angka 20 dianggap berat gitu, nukleonya. Jadi tergantung kita mau membicarakan tentang apa. Jadi tidak ada, oh sekian termasuk inti berat, tidak gitu ya. Nah, konstanta peluruan itu nanti akan menurun secara eksponensial terhadap penurunan energinya. Nah, makin menuju sekian energi peluruannya akan semakin kecil. Bahkan sama dengan nol ya.
Kecuali pada N sama dengan 82 ini. Kenapa pada N sama dengan 82 tidak terjadi seperti biasanya? Karena di sini adanya pengaruh kulit karena peluruhan. Oke, kita akan mulai dengan energi peluruhan alfa. Ini, alfa bentuknya seperti ini. Jadi inti induk AN, AZN menjadi inti anak, Y, A-nya minus 4, N-nya min 2, Z-nya min 2, plus partikel alfa. Plus partikel alfa. Nah, anggap ini inti induk itu nanti P, maka ini masanya nanti MP. Kalau ini inti anak ya nanti MD, anak, parent, doctor. Nah, di dalam peluruhan alfa ini berlaku hukum kekekalan massa dan energi. Artinya, massa dan energi sebelum peluruhan akan sama dengan sesudah peluruhan. Sebelum peluruhan ini apa? Di sini hanya ada inti induk P. Maka kekekalan massa energinya MPC kuadrat. Hati-hati di sini indeks itu sangat penting ya. Jadi tidak hanya M saja, tapi indeks ini menunjukkan dia inti induk atau inti anak gitu. Ya. Jadi ini dari inti induk, kemudian ini inti anak, MD di sini bukan MJ ya. Kenapa? Biar ini ketahuan kalau ini anak. Kemudian dari massa dari partikel alfa sendiri, kemudian energi kinetiknya dari baik anak maupun partikel alfanya. Gitu ya. Kemudian juga harus memenuhi hukum kekekalan momentum linier. Kekekalan momentum linier. Jadi momentum alfa atau partikel juga boleh sih, akan sama dengan momentum si anak, tapi berlawanan arah. Bagaimana dengan tenaga kinetiknya? Jadi ini tenaga kinetik anak, nilainya sekian. Ya. Tenaga kinetik partikel alfa, ininya juga tentang alfa. Tutup ya. Kemudian disubstitusi, maka nanti akan ketemu. Bahwa di sini yang jelas adalah massa partikel alfa jauh lebih kecil daripada massa partikel anak. Sehingga tenaga kinetiknya karena dia per M, per MD atau per M, tenaga kinetik, maka tenaga kinetik tenaga kinetik anak lebih kecil daripada tenaga kinetik partikel apa gitu ya. Itu yang terjadi. Tentunya nanti ada syaratnya. Apa syaratnya? Kita lihat. Dan yang penting di sini spektrum alfa ini termasuk yang diskrit. Termasuk yang diskrit. Jadi kalau diskrit itu tersendiri, terpisah dengan ini yang lain. Nanti kalau digambarkan, gambarnya akan tidak mudah. Coba nanti di belakang. Nah, bentuknya seperti ini. Transisinya, artinya ini inti induk, kemudian inti anak, kemudian ada tenaga peluruhannya, energi peluruhan alfa sekian.
Begitu juga kalau momentum seperti ini. Ini gambarnya ada di Meyerhof. Gimana cara mencari energi peluruan alfa? Energi peluruan alfa bisa didefinisikan sebagai Q, energi peluruhannya ya. Itu bisa sama dengan masa awal dikurangi masa akhir. Masa awal ini, masa akhir ini. Tadi besarnya tenaga kinetik diketahui, bisa juga sama dengan tenaga kinetik akhir dikurangi tenaga kinetik awal. Artinya ini melibatkan partikel alfa dan anak. Gitu. Kalau ini hanya induk. Sehingga untuk peluruan alfa, energinya bisa ditulis seperti ini. Energi ikat kemarin ya, seperti di energi ikat. Bisa juga ditulis seperti ini. Nah, maka ini kalau mau dihitung, dimasukkan apa saja intinya, maka akan ketemu ini. I alfa sama dengan TD-nya diganti ini, maka sama dengan T alfa 1 plus massa alfa per massa anaknya. Bisa ditulis seperti ini, terserah aja mana yang mau dipakai. Nah, ini tidak lain adalah jumlah nukleon atau sebanding ya, sebanding atau mirip nanti jumlah nukleon total ya. Ini jumlah nukleon minus 4. Gitu. Nah, dengan demikian energi kinetik partikel alfa selalu lebih kecil dari energi peluruan alfa, tentunya begitu ya. Nah, jadi energi kinetik partikel alfa yang kinetik ini selalu lebih kecil dari energi peluruannya itu sendiri. Artinya bahwa energi peluruan alfa atau Q alfa ini selalu positif. Itu yang bisa disimpulkan. Selalu positif. Yang penting. Oke, kita lanjutkan. Jadi kalau misalnya nanti kalian mengerjakan soal ketemu energi peluruan alfanya negatif, harus diteliti ulang mana yang salah. Ya. Nih, jadi pernyataan sedikit begini menjadi penting. Oke. Kalau dilihat dari eksperimen, saya keluarkan semua. Maka ketergantungan energi peluruan pada A, pada jumlah nukleon, bisa juga karena Z, karena N-nya, ini teratur, kecuali di dekat inti dengan bilangan magic. Nah, dulu di dalam fisika inti partikel 1, saya sudah menjelaskan adanya bilangan magic yang itu akan namanya magic ya, akan punya arti-arti tertentu di sana. Sehingga misalnya yang lain naik, ketika bilangan magic bisa jadi dia turun. Atau sebaliknya, yang lain normalnya turun ketika bilangan magic dia naik. Apa saja, nanti coba dilihat lagi di fisika inti partikel 1, masih dipakai gitu ya. Oke. Oke. Kemudian inti dengan Z tertentu, jumlah proton tertentu. Maka waktu paruhnya merupakan fungsi energi peluruan.
Terutama ini energi genap-genap. Kenapa? Karena itu menunjukkan bagaimana mekanisme peluruannya. Sehingga ketika eh, partikel alfa ini akan memberikan informasi bagaimana aras-aras anak dan induk. Tadi di gambar di depan tadi menunjukkan bahwa alfa artinya inti anak, aras induk, kemudian aras anak, alfa itu menuju ke eh, kanan layar kita ya, kanan layar kita. Nanti beta ke kiri. Gamma kemana? Gamma turun. Yang dimaksud yang mana toh? Sebentar, saya cari. Jadi misalnya di sini kayak gini, mungkin di sini. Kalau alfa arahnya ke sana. Kalau gamma arahnya turun. Kalau beta nanti arahnya ke sana. Lebih seringnya begitu. Nanti kita lihat. Nah, tapi apakah setiap peristiwa peluruan hanya terjadi satu ini? Tidak, ini bisa gabungan. Nah, nanti akan saya contohkan. Gabungan, jadi bisa terjadi alfa dan gamma, bisa juga beta dan gamma, dan seterusnya. Kalau dilihat stabilannya seperti ini. Nanti dilihat sendiri di apa namanya, di Meyerhof. Nah, sekarang kita lihat energi pemisahan alfa. Apa bedanya energi peluruan dengan energi pemisahan alfa? Kemarin di dalam namanya fisika antipartikel 1 kita sudah singgung-singgung ini ya. Energi pemisahan alfa, simbolnya S alfa, itu apa toh? Dia memisahkan partikel alfa dari salah satu dari induknya. Dari induknya. Rumusnya ini. Dari induknya. Artinya ini alfanya, kemudian alfa, kemudian ini induknya. Terbalik kan dengan rumus yang di depan tadi? Kalau di depan tadi MA dikurangi M anak, dikurangi lagi partikel alfanya, M dari alfanya. Nih, yang di depan tadi. Mirip tetapi beda. Lihat ini, berlawanan ya. Artinya apa? Artinya bahwa energi peluruan alfa itu sama dengan minus dari energi pemisahan alfa. Jadi nanti kalau misalnya ada soal dicari energi peluruan alfa misalnya, maka untuk mencari energi pemisahan alfa tinggal nilai minusnya. Ini bisa juga ditulis seperti ini. Ya, bisa ditulis seperti ini. Ini energi ikatnya. Kalau ini sudah energi. Sudah ada C kuadratnya. Ya. Jadi ingat-ingat, ini rumus penting yang bisa kita pakai setiap saat. Ya. Tadi berarti energi peluruan alfa itu selalu positif. Itu yang harus diingat-ingat. Nah, sekarang bagaimana tentang kestabilan? Pola kestabilan. Nah, baiknya kita lihat dulu di gambar yang tadi ya. Ini
Kita lihat gambar yang ini. Nah, pola kestabilan seperti ini. Apa gambar ini tuh gimana toh cara bacanya? Di sini perbandingan neutron proton, di sini massa atom biasa ya, massa inti, massa atau nukleon lah. Nah, gambar ini akan menunjukkan bahwa inti akan stabil ketika Q alfanya lebih besar daripada 0. Ini akan stabil. Q alfanya lebih besar, angkanya mana sih? Lebih besar dari 0 ketika A-nya lebih besar dari, ini alfanya sebenarnya 0. Lebih besar dari 150 ini. Kira-kira 150 ada di sini. Ya. Nah, tadi ditunjukkan bahwa ketika inti anak berarti A-4, Z-nya -2, yang memiliki bilangan magic, maka tenaga ikatnya akan besar. Kalau tenaga ikatnya besar, maka tenaga peluruan alfanya juga akan besar. Sedangkan inti induk tadi ya, yang memiliki bilangan magic, maka tenaga ikat inti induknya akan besar. Tenaga ikat inti induk besar, maka tenaga peluruhannya akan kecil. Di sini kalau dilihat, ini sayangnya tidak ada angkanya ya, tapi berdasarkan yang energi ikat dulu, kalau N ya, N anaknya berkisar 126, N anak berkisar 126 itu berarti jumlah neutron anaknya 126 ya. Jumlah neutron induknya 128, maka Q alfanya akan besar. Nanti bisa ditambahkan di situ. Sedangkan inti induknya 126, berarti jumlah neutron induknya 126, maka Q alfanya akan kecil. Tadi yang ketika Z-nya 82 tadi, Z82 berarti jumlah protonnya 82. Z anak ya, Z anak 82 berarti jumlah proton anaknya 82, maka jumlah proton induknya 64, maka Q alfanya akan besar. Tapi ketika ZP atau jumlah proton induknya 82, maka Q alfanya akan negatif. Kalau Q alfa negatif, apa yang terjadi? Ini yang penting. Tadi terjadi peluruan ketika Q alfanya positif. Sehingga kalau Q alfanya negatif, berarti dia tidak terjadi peluruhan. Jadi bukan tidak ada, tapi tidak terjadi peluruhan. Kalau Q alfanya negatif. Ini kalau dilihat di ininya. Ya. Sekali lagi, kalau Q alfanya negatif, berarti dia tidak terjadi peluruhan. Mungkin dia ada peristiwa yang lain, tapi dia sudah stabil, tidak lagi meluruh. Gitu. Oke ya, nanti bisa dicermati lagi angka-angkanya di sini. Jadi tergantung dia anak atau induk.
Bisa dipahami ya? Dibaca ulang. Berikutnya, setelah kita melihat pola kestabilan, bagaimana kita menghitung konstanta peluruhan alfa. Konstanta peluruhan alfa ini pertama kali diamati oleh Geiger dan Nuttall yang menunjukkan bahwa adanya logaritma konstanta peluruhan alfa berkaitan dengan logaritma jangkauan partikel alfa. Logaritma konstanta peluruhan alfa, konstanta itu kemarin lambda ya, lambda alfa berarti dengan logaritma jangkauan partikel alfa. Jangkauan itu R, berarti R alfa. Jadi ada kaitannya antara log lambda alfa dan log R alfa. Nah, di sini hasil eksperimen akan untuk peluruhan alfa ini dari keadaan dasar ke keadaan inti genap-genap. Kita lihat coba. Oke. Kok hilang? Nah, hasil eksperimennya menunjukkan hanya angka sekian. Turun sekali ya. Minus 1,61 Z pangkat 2/3 ZD-nya ya. Ini ZD minus 21,4 itu konstanta A. Konstanta B-nya 1,61 ZD. Nah, rumusnya seperti ini. Artinya hasil eksperimennya menunjukkan bahwa log T setengah sama dengan A plus B per akar Q alfa. I alfa ini dalam satuan MeV ya. MeV. Sedangkan T setengah ini satuannya detik. Jadi dari eksperimen ditemukan A-nya sekian, B-nya sekian. Dari rumus yang ada ini. Jadi rumusnya ini. Oke. Itu kalau di buku itu ada gambarnya. Nah, ada gambarnya bagaimana energi peluruan partikel alfa banding dengan artinya di sini bahwa untuk keadaan tereksitasi intinya ganjil-ganjil apa yang terjadi ketika peluruan dengan intinya A-nya ganjil apa yang terjadi gitu ya. Nah, nanti waktu paruhnya akan lebih panjang daripada inti yang genap-genap. Jadi kalau intinya A-nya ganjil, ya waktu paruhnya akan lebih panjang daripada untuk ketika intinya genap-genap. Tentunya diukur ketika energi peluruhannya akan sama. Artinya di dalam peluruhan alfa tadi kita sudah tahu bagaimana energi peluruhan alfa, energi pemisahan alfa, kemudian bagaimana menghitung energi kinetik anak, energi kinetik induk, bagaimana aktivitasnya, waktu paruhnya, seputar itu. Mungkin masih lebih mudah dibanding yang lain. Ayo dibaca ini. Kita keluarkan semua.
Nah, dulu sebelum adanya uh, alfa ya. Jadi ini, jika partikel alfa berenergi sekitar 8,6 MeV ditembakkan pada uranium 239, tidak terjadi penyimpangan. Di situ tidak adanya gaya inti. Tetapi ketika U-nya 28, 238, dia akan memancarkan tenaga 4,2 lebih kecil dari di atasnya dan membentuk thorium di sini. Dan seterusnya ceritanya, nah, Gamow tadi Gurney Condon itu menganggap bahwa partikel alfa ini terjebak di dalam sumur penghalang, potensial penghalang. Artinya kalau tadinya sekian besar gerakannya, kemudian ketika ada penghalangnya dia akan meluruh sehingga akan menjadi lebih kecil gelombangnya. Oke, kita lanjutkan. Dari potensial penghalang di situ, kita lihat ya, kita lihat lagi gambarnya sini. Bagaimana kita menganalisa ini? Potensial dianggap nol di dalam inti. Partikel alfa sudah ada di dalam inti dan berada di daerah permukaan. Jadi di dalamnya nol, tapi di luar sudah ada. Kemudian ditinjau semi klasik. Ditinjau semi klasik. Bagaimana menghitung probabilitas per satuan waktu. Yang itu akan sama dengan jumlah tumbukan per detik antara partikel alfa dengan dinding potensial. Kemudian dikalikan probabilitas bagi partikel tadi menembus penghalangnya. Maka konstanta partikel alfa dapat didekati dengan ini. Vin ini adalah kelajuan partikel alfa di dalam inti. P-nya dirumuskan ini eksponensial pangkat minus gamma. Dengan gamma itu apa? Nah, gammanya ini. Gammanya adalah sekian. 2 per H bar integral dari B itu tadi kita anggap di titik. Masih ingat ya? Tadi ketika gambarnya, saya lihat. Gambarnya begini. Nah, B itu titik di sini nih. Tadi kan gambarnya kan gini ya. Nah, B itu di sini nih. Baru ini lebih kecil. Titik ini atau ini adalah B. Cukup cukup harus di apa ya? Harus diingat-ingat, harus dihafal. Gamma sama dengan 2 per ini sekian.
M-nya apa? M-nya. M-nya adalah massa tereduksi. Massa tereduksi itu berarti eh, perbandingan perbandingan perkalian antara massa partikel alfa dikalikan massa anaknya dibagi massa partikel alfa plus partikel anak. Nah, nanti coba di belakang. Ini ya, saya barangkali di sini ada. Nah, ini. Ini massa tereduksinya. Dari sini kita buat dimasuk-masukkan, kemudian nanti diintegralkan. Kenapa pakainya massa tereduksi? Jadi ini interaksi antara dua massa, yaitu massa partikel anak dengan massa partikel alfa, massa anak dan massa partikel alfa. Ya, itu. Sehingga ketika ini diintegralkan akan ketemu ya bentuknya menjadi seperti ini. V-nya tadi adalah apa namanya? Kelajuan relatif partikel alfa dan inti anak, maka akan ketemu ini. Q alfanya berarti akan sama dengan sekian. Nah, silakan nanti diuraikan ya. Sekarang diuraikan. Mungkin kalau ada kesempatan maju ya bisa diuraikan di depan. Bagaimana memperoleh ini? Y-nya itu adalah ini R per B atau bisa juga R per B kecil atau sama dengan Q alfa per B besar. B besarnya adalah sekian. Gitu ya. B kecil tadi apa? Ini titik balik. Artinya apa ini? Jarak saat tenaga peluruan alfa sama dengan tenaga potensialnya. Nah, nanti ketemunya sekian ya. Sekian. Artinya ini berbanding terbalik dengan B-nya. Energi peluruan alfanya berbanding terbalik dengan B. Semakin besar titik baliknya, maka tenaganya semakin kecil. Bagaimana kalau kondisinya khusus? B-nya ini besar, atau bahkan yang besar adalah tenaga peluruan alfanya. Kita lihat. Jadi kalau penghalangnya tadi, B-nya tadi adalah tebal, lebih besar daripada R-nya, besar, atau Q-nya jauh lebih kecil daripada B-nya, B besar di situ tadi rumusnya, maka yang terjadi adalah nilai kosinus ini akan didekati menjadi ini setengah V minus 2 akar R per B kecil. Dari sini akan diperoleh gamanya, gamanya sekian. Hati-hati. Makanya ada Z besar, Z kecil. Sehingga misalnya untuk partikel alfa, kalau Z kecil kan proton ya, partikel alfa berarti Z-nya 2. Kalau Z-nya 2 akan diperoleh dari rumus ini, tadi lambda alfa sama dengan ini di depan, gamanya sekian, dengan Z alfanya 2, maka akan diperoleh ini.
sampai koreksi. Nah, dengan demikian, ketika ZD-nya kan di sisi atas semua ya. Di sisi atas itu, kalau dia besar, maka konstantanya juga akan besar. Kalau ZD-nya ini kecil, maka konstantanya juga akan kecil. Jadi ZD-nya akan naik, ya, ZD-nya naik, maka penghalangnya akan semakin tebal atau makin lebar. Kalau penghalangnya makin lebar, apa yang terjadi? Konstanta partikel alfanya akan bisa mengecil. Kalau mengecil atau menurun. Kalau konstanta partikel alfa mengecil, berarti kemungkinan atau peluang terjadinya peluruhan akan menjadi kecil. Gitu. Tetapi bagaimana pengaruh R-nya? R-nya di persamaan ini. Jadi kalau tadi pengaruh ZD-nya besar, mengakibatkan penghalangnya tebal, konstanta peluruannya akan mengecil. Kalau mengecil berarti peluang terjadinya peluruan akan kecil. Tetapi kalau R-nya naik, berarti nilai R ini akan mengurangi ketebalan penghalang. Jadi kalau R-nya naik, maka ketebalan penghalangnya akan mengecil, berkurang. Yang menghalangi akan berkurang. Kalau yang menghalangi berkurang, maka konstanta peluruan alfanya akan membesar. Jadi itu pengaruhnya. Jadi walaupun ini di atas, tetapi pengaruhnya di sini bisa menurun. Karena apa? Memang ada tanda minusnya juga. Ya. Tapi kita perlu analisa ini. Tapi kalau R-nya dia naik, ketebalannya berkurang, tapi alfanya akan membesar. Nah, ini kesimpulan dari konstanta partikel alfa dengan adanya penghalang tadi. Artinya cukup padat ya ini penjelasannya, ya. Oke, berikutnya masih hitung-hitungannya. Saya keluarkan semua. Kok 14-nya? Dengar hitungannya. T setengah kemarin kan ini ya. Kemudian kelajuan partikel alfa yang di depan tadi sudah diperhitungkan. Artinya bisa dikait-kaitkan. Kalau di buku ada contoh perhitungannya bahkan ya. Ada contoh angkanya berapa. Kalau misalnya untuk U238 hasil eksperimennya untuk peluruhan alfa T-nya, T setengahnya ada sekian tahun. 0,45 kali 10 pangkat 10 tahun. Maka B besar bisa dihitung, B kecil bisa dihitung. Nanti dilihat di buku Meyerhof ya. Jadi bagaimana menghitung tenaga alfa ketika jari-jari besar, R-nya besar atau jari-jari inti induknya, di situ akan bisa dihitung. Ada angkanya. Gitu ya. Tapi di sini tidak ada. Nih, nanti silakan ditengok contohnya di Meyerhof.
Oke, untuk membuktikan besar kecilnya tadi. Oke, berikutnya adalah faktor hidrans. Ini ada faktor hidran. Apa pengaruhnya? Biasanya inti yang dibahas di sini adalah inti genap-genap dari ground state ke ground state. Sehingga alfa tidak membawa momentum sudut di sini. Kalau dilihat di sini, ya, alfa tidak membawa momentum sudut. Jika peluruan melibatkan aras eksitasi, maka terjadi perubahan momentum sudut inti. Jadi ada kaitannya materi fisika inti partikel 1 kemarin tentang momentum sudut ketika ada digunakan di sini. Walaupun di sini tidak akan detail ya untuk faktor hidran ini, jarang kita gunakan secara detail, tapi tidak ada salahnya nanti dibaca bagaimana meninjau partikel alfa yang meninggalkan inti, ya, meninggalkan inti sehingga si inti anak itu akan mendapatkan momentum sudut. Partikel alfa meninggalkan inti misalnya dengan kecepatan V alfa gitu ya. Nah, V alfa itu akan diuraikan menjadi V radiasi dan V apa ini? VT kecil sekali. VT ya. Gitu. Nah, nanti bagaimana hukum kelestarian momentum ini akan dipakai. Apa rumusnya kelestarian momentum? Simbolnya apa? Masih ingat tidak? L ya. L sama dengan M, V kali L. Karena momentum sudut. Nah, nanti di situ akan sama dengan momentum sudut partikel alfanya yang pergi. Ini kalau mau dilihat bagaimana persamaan, bagaimana momentum sudut anak. Ini. Kemudian di sini karena gerak melingkar, berkaitan dengan sentrifugal, bagaimana energi kinetik partikel alfa, energi kinetik partikel alfanya. Oh ini komponen R ini radial, yang ini adalah komponen tangensialnya. Jadi energi kinetik yang keluar karena V-nya ini arahnya sembarangan ini, maka bisa diuraikan ke arah radial dan tangensial. Apa namanya? Diskalarkan, skalarnya ini. Jadi energi kinetik partikel alfa itu sama dengan energi kinetik dalam komponen radial dan energi kinetik dalam komponen tangensial gitu. Nah, ini momentum sudutnya tadi ke arah tangensial gitu ya. Sehingga energi totalnya ini pengaruh recoilnya kecil sehingga bisa diabaikan, maka energi totalnya akan sama dengan ini sekian ya. Itu sama dengan, jadi ini tenaga totalnya di partikel alfa ini. Kemudian didefinisikan di sini sigma. Sigma nanti akan menentukan bagaimana ketebalan efektif dari penghalang. Sigma itu tinggi penghalang sentrifugalnya terhadap tinggi penghalang dari kolomnya. Ya. Ini akan sama dengan ya. Ini ketika Z-nya ada angkanya, misalnya Z-nya kalau dicontohkan di buku itu 90,
maka R-nya berkisar 10 pangkat minus 12. Nah, dan nilai sigma ini nilainya akan sama dengan 0,002 L kali L plus 1. Ada nggak di sini? Ada. Nah, sehingga akan sama dengan sekian ya. Dilihat contohnya di buku ya. Nah, di sini yang dapat diambil kesimpulan adalah adanya momentum sudut ini akan meningkatkan lebar penghalang. Lebar penghalang. Kalau terkait waktu paruh di depan, dia akan memperbesar waktu paruhnya. Memperbesar waktu paruhnya. Itu terkait dengan faktor hidran. Oke. Ini yang di depan, definisi kita beberapa waktu yang lalu. Energi pemisahan adalah energi yang diperlukan untuk memisahkan. Tergantung yang dipisahkan apa. Kalau neutron ya neutron, proton-proton, alfa ya alfa. Ya. Nah, ini yang di depan dulu. Sekedar mengingatkan. Nanti silakan ditengok lagi. Nah, bagaimana? Nah, di sini energi pemisahan proton, artinya satu proton lepas. Kalau misalnya di sini diperlukan energi pemisahan untuk 3 proton, ya dicari sampai 3 proton. Karena ini sudah mungkin tidak begitu tutup ya. Oke. Penembusan penghalang waktu itu ya. Nah, sekarang ke soal. Nah, tadi soal. Kenapa balik? Ini salah satu contoh soal. Misalnya ada ND154 memancarkan partikel alfa, tenaganya sebesar sekian. Berapa besar tenaga kinetik anak? Berapa tenaga peluruan jika efek recoil diabaikan? Berapa konstanta peluruan alfa dan seterusnya? Bisa dikerjakan ini ya. Sebenarnya ada contoh lagi, sebentar saya carikan. Misalnya nih, ini peluruan alfa dan gamma. Jadi ketika dari PU 238, ya, PU 94238, dia akan meluruh menjadi uranium 23492 plus partikel alfa. Tapi apa hanya partikel alfa? Tidak. Ada beberapa gamma yang menyertai dia. Waktu meluruhnya sekian tahun. Mulai dari, nah ini nanti terkait dengan kalau sudah gamma kita akan tahu apa sih 8 plus, 6 plus, 2 plus.
dan seterusnya. Ini tenaganya, tenaga peluruannya. Kemudian di sini ada kelimpahannya. Misalnya alfa 1 ini ada sekian persen. Alfa 5 72, sekian persen. Artinya kemungkinan PU terjadi ke state 0 ini dia 72%. Bagaimana cara menghitungnya? Jadi bisa kita menghitung ini tanpa menghitung gamma dulu gitu ya. Artinya gamma kita belum sampai, tetapi untuk alfa sudah bisa dihitung. Nah, ini tadi berapa ya? Saya nanti akan berikan PR-nya. Ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Belum ada, Ibu. Belum ada, Bu. Belum ada. Oke. Nanti PR-nya saya share di grup saja ya. Mungkin bagaimana menganalisa ini atau menghitung ini bisa jadi. Atau sebentar saya kasih contoh lagi. Di mana ya? Sebentar saya carikan. Untuk soal. Peluruan alfa. Peluruan alfa adalah ya contohnya. Sudah terlihat belum? Terlihat belum ya? Belum. Ini masih yang PPT tadi, Bu. Oke, saya coba share lagi. Terlihat belum? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah. Oke. Jadi semoga ini benar ya. Ya. Ini kalau awalnya sih masih menghitung tenaga ikat ya. Jadi di sini ada alfa 42, tenaga ikatnya sekian. Artinya tenaga ikat di sini untuk melepaskan baik itu proton atau neutron dari partikel alfa diperlukan tenaga sekian. Untuk melepaskan 2 plus 2 tadi. Artinya kalau intinya itu semakin besar, kan energi ikannya akan semakin kecil kan di luar-luar itu, maka dia akan lebih mudah melepaskan elektronnya.
Nah, sekarang kita lihat bagaimana peluruhan alfa di situ. Jadi kalau kita punya tenaga aras eksitasi ke aras dasar, nolnya, dia akan memancarkan energi radiasi. Artinya di atas ini adalah yang belum stabil, yang di bawah ini yang stabil. Nah, ini kalau hanya satu peluruan hanya enak satu gitu ya. Tetapi kalau ada banyak tenaga tingkat eksitasinya, maka bisa ada E2, E3, E4 di atasnya, di atas E dasar di sini. Tentunya ini lebih kompleks ini ya, lebih kompleks. Nah, misalnya di sini peluruan AM 241. Di sini dia akan memancarkan banyak sekali alfa. Bahkan alfanya ada 6 alfa di sini untuk peluruan AM 241. Tanda ini nanti terkait ketika kita mengerjakan di peluruan gamanya ya. Gamma. Mungkin di beta juga nanti kita akan butuhkan itu. Jadi ada paritasnya sekian, di sini paritasnya sekian. Nah, karena ini baru peluruan alfa, maka kita lihat yang alfanya dulu. Jadi di sini dia akan meluruh ke beberapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tingkat energi peluruhan dari peluruan AM 241 dengan memancarkan 6 partikel alfa. Jadi ada salah satu step yang dia tidak memancarkan partikel alfa ke situ. Partikel alfa yang pertama, memancarkan alfa yang pertama ini tenaganya butuh 5.314 keV. Dengan prosentasenya sekian. Prosentasi terbesar ada di alfa 5. Dia meluruh ke alfa 5. Tenaganya sekian. Semakin ke bawah tenaga alfanya semakin besar. Jadi dia meluruh. Tenaga kecil aja sudah meluruh ke sini. Tenaganya agak besar lagi meluruh ke bawahnya. Agak besar lagi ke bawahnya. Dan paling besar adalah yang paling bawah. Nah, tapi kemungkinan terboleh jadi, ya, keboleh jadian yang paling besar meluruh itu ada di alfa 5. Dia sekian 84, sekian persen gitu ya. Nah, dari aras masing-masing anak pertama, anak kedua, anak tiga, dan seterusnya ini, dia akan memancarkan energi gamma, memancarkan partikel gamma. Ada gamma 1, gamma 2, dan seterusnya. Gamma 1 itu yang mana? Kalau ini gamma dihitung dari tingkatnya. Ini dari 0, dari bawah gitu ya. Gamma 103 itu artinya dia dari berapa ini? Tenaganya sekian dikurangi ini 103. Ini tenaganya ini ke 0. 103. Dari tenaga 60 ke 0 berarti gamma 60. Kalau alfa dihitung dari atas. Dari atas tenaganya paling kecil sampai ke bawah. Gitu. Ini bagaimana cara menghitungnya? Jadi pada AM mempunyai 6 tingkat tenaga alfa. Oke. Ya. Jadi di samping peluruan alfa juga terjadi gamma. Cara menghitung peluruan, tenaga peluruan 103 berarti radiasi gamma langsung dari alfa 3 ke alfa 7. Nah, jadi E gamma 37 itu akan sama dengan E alfa 7 minus E alfa 3. Tadi kan semakin ke bawah semakin besar ya. Berarti nilai angkanya sekian. Atau bisa ditulis ini, E gamma IJ sama dengan E alfa J minus E alfa I. Atau EI minus EJ. Jadi yang di atas dikurangi yang di bawah. Jadi ini rumusnya.
gitu ya. Silakan diingat-ingat dulu, dicatat ya. Nanti suatu saat ini bisa untuk menghitung ketika kalian saya kasih eh, soal terkait diagram energi level. Ini kuliah terakhir kita. Ada pertanyaan tidak? Nanti PR-nya saya share di grup saja untuk dikumpulkan minggu depan. Minggu depan. Minggu depan tuh hari apa sih? Kalian masuk lagi kapan ya? Senin ya? Senin Ibu. Iya, Senin, Bu. Senin tanggal 8. Tanggal 8. Nah, PR-nya mau tanggal 8 atau pas kuliah? Pas kuliah boleh Ibu? Pas kuliah boleh, Bu. Pas kuliah aja, Bu. Pas kuliah aja, Bu. Oke, pas kuliah ya. Nanti PR-nya saya share di grup saja. Oke, kalau sudah ada pertanyaan nggak? Nggak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Mohon izin Bu. Hah? Untuk PPT yang tadi apa di-share juga di grup Bu? Dan nanti yang PPT partikel apa saya share. Oke, makasih Bu. Oke. Sebelum sebelum berakhir, eh, mau ada yang nyoba presensi lagi tidak? Atau itu sudah cukup? Mungkin kita Boleh Bu. screenshot dulu. Screenshot dulu ada yang bisa melakukan? Ini sudah presensinya? Bentar Ibu. Masih ya. Yang bisa nyoba silakan dicoba. Walaupun sudah menulis di grup, kalau bisa dicoba silakan dicoba.